Kamu pernah nggak sih melakukan sesuatu hal atau pura-pura paham pada sesuatu cuman agar kamu itu diterima di tempat itu? Katakanlah kamu lagi nongkrong sama teman-teman, terus tiba-tiba ada orang yang masuk dengan pakaian yang nyeleneh. Terus teman kamu bilang, lihat-lihat bro, dia itu anak skena banget loh. Terus kamu ngelihat orang itu dan kamu dengan antusiasnya bilang, iya bro, bijir keren banget tuh, anak skena banget, aku pengen berpenampilan seperti itu. Dan sebenarnya kamu itu nggak paham apa itu skena. Dan kayak apa itu skena kamu nggak paham, tapi kamu pura-pura paham biar kamu nggak ketinggalan dengan apa yang dibicarakan oleh temanmu. Di episode kali ini, aku bakalan ngebahas seseorang yang ngelakuin sesuatu hal cuman untuk divalidasi, biar dia diakui sebagai orang yang gak ketinggalan terhadap tren. Namanya itu Senja Raksa. Dia ini orang yang suka banget nonton film, entah itu datang ke bioskop langsung atau cukup nonton film dari rumah aja. Dari saking sukanya sama film, setiap dia tidak memiliki aktivitas, dia bingung harus mau ngapain, dia ini lari-larinya ya nonton film lagi, tentunya sebagai media hiburan saja gitu. Sampailah dia masuk ke jenjang perkuliahan. Dia ini ambil mata kuliah perfilman. Sebagai mahasiswa film, tentu teman-teman dia ini bukan cuma orang yang suka film, tapi mungkin lebih ke orang-orang yang juga memproduksi dari film tersebut. Dengan pertemanan yang seperti ini, dia ini kenal atau tahu sama komunitas yang nonton film itu bukan cuma sebagai media hiburan, tapi lebih kepada belajar dari film itu. Di komunitas ini, mereka yang berkumpul itu membahas, berdiskusi, menganalisa setiap scene atau setiap adegan-adegan yang terdapat di film itu. Bahkan bisa sampai berdebat dengan begitu panjang terkait dengan makna dibalik dari adegan-adegan yang terdapat di film yang mereka tonton. Dan komunitas ini dikenal dengan istilah skena film alternatif. Orang-orang yang ada di komunitas ini, mereka itu bukan cuma pelaku dari film tersebut, tetapi orang-orang yang suka nonton dan juga ngebahas film bukan dari sekedar tontonan saja, tapi lebih kepada edukasi sebagai seorang filmmaker ataupun sebagai kehidupan, seperti itu. Dan Senja Raksa waktu itu tahu komunitas ini ngerasa kayak, aku nggak bisa nih kalau cuma nonton film sebagai hiburan. Aku harus gabung di komunitas itu. Aku harus terlihat lebih pintar sebagai mahasiswa film dong. Ya aku harus melakukan hal itu. Akhirnya si Senja Raksa ini ikut ke dalam komunitas ini, dimana diskusinya ini dikenal dengan istilah screening. Dia itu datang lebih awal, pulang lebih terakhir. Dia itu menyimak materinya, yang sebenarnya dia sendiri ngerasa kayak bosen dengan materi-materi yang disampaikan. Bahkan dia sampai paham tentang mise en scene. Bukan paham, tapi lebih ke sering kali mendengar kalimat mise en scene, yang sebenarnya dia sendiri pun nggak tahu kenapa harus ada kalimat itu ketika lagi berdiskusi. Dia itu nggak tahu, cuman dia sering dengar kalimat itu. Pada suatu hari, komunitas ini atau sekelompok orang ini, dia ini lagi mengadakan diskusi terkait film dari Istirahatkanlah Kata-Kata, yang bercerita tentang seseorang Wiji Tukul. Dan setelah nonton film itu, Senja Raksa yang waktu itu hadir di acara tersebut, dia itu dimintai pendapat tentang film itu. Karena memang dari awal dia cuman sekedar datang aja, cuman kayak pengen tahu dan dimintai pendapat, dia itu bingung harus berpendapat seperti apa. Akhirnya Senja Raksa berbohong pendapatnya. Dia itu
mengarang dengan kemampuan dia dalam hal apa yang ada di kepalanya, dia sampein kepada semua orang yang ada di komunitas itu. Setelah dia ngomong, dia sadar kayaknya aku salah deh ngomong. Semoga aja nggak ada orang yang ngeh, ataupun ya semoga aja aku bisa belajar dari sini untuk berubah lagi, untuk bisa mempelajari lagi. Tetapi sayangnya waktu itu memang mungkin kebetulan juga ya, di situ ada orang senior yang benar-benar paham terhadap film Istirahatkanlah Kata-kata ini, sehingga omongan dari si Senja Raksa ini dibantah, atau orang ini minta pendapat lebih detail lagi terkait pendapat yang disampaikan oleh Senja Raksa. Dan Senja Raksa mulai keringet dingin dong. Dia itu bingung harus mau ngejawab gimana. Terus akhirnya dia diam. Dia ini ngerasa malu banget. Dia ini ngerasa terpukul. Dia ini ngerasa malu, nggak penting di situ. Dia ngerasa apa yang dilakukan selama ini buat apa gitu. Intinya dia ini ngerasa malu di situ dan pengen segera berakhir acara itu agar rasa malunya itu segera berhenti. Dan ketika dia pulang, dalam perjalanannya itu dia mulai bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya untuk apa sih aku datang ke diskusi itu? Sebenarnya yang aku cari itu apa dari film? Apakah aku cuma cukup dengan nonton, atau aku perlu tentang teori-teori ataupun apapun yang dibahas dari komunitas itu? Dia bertanya seperti itu. Bahkan dia bertanya ke diri sendiri, kenapa ya aku ini suka banget sama film? Dia bertanya, dia melakukan hal itu, dia refleksi kepada diri sendiri, mencari tahu jawabannya, karena dia ngerasa menyesal atau ngerasa malu di acara yang diadakan itu, yang pada akhirnya dia nonton film cuman sebatas hiburan saja. Dia nonton film tanpa ada maksud mau mencari teorinya, mau belajar dari film itu. Dia cuma nonton untuk hiburan. Dan sejak saat itu dia ini mulai sadar juga bahwa kadang nonton film itu ya cukup nonton aja, gak perlulah kita harus mencari tahu tentang adegan ini maknanya apa. Kita gak harus tahu sedetail itu. Ya seperti biasa nonton film, kita cuma sebagai penikmat yang mencari hiburan. Bisa aja dengan cara seperti itu. Dan gak harus dipaksain untuk menjadi seseorang yang harus paham sama filmnya. Gak harus. Dan mungkin kamu-kamu yang nonton video ini, yang nonton episode ini, ngerasa ataupun mengalami kejadian yang seperti itu. Yang menurutku cerita dari Senja Raksa ini bisa menjadi contoh ataupun kisah lah yang bisa diambil hikmahnya untuk diterapkan ke dalam kehidupan teman-teman. Itu saja di episode kali ini. Nama aku Syahrul. Bye.